Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, mari kita satukan pikiran kita supaya kita dapat fokus untuk melakukan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian, walau 1000 rebah di sisiku. Saya minta Bapak Gembala untuk awali kita dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, kami boleh hadir kembali dalam ibadah kami
Biarlah Tuhan pada saat hari ini kami boleh mengucap syukur atas kemurahan Tuhan. Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami bersama-sama berbakti mencari wajah Tuhan. Ketika kami berada masing-masing di rumah kami, oleh karena hari-hari ini terjadi wabah yang terjadi di seluruh dunia, kami mohon kepada Tuhan perlindungan-Mu atas setiap kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah Tuhan, ketika kami di rumah pun kami memiliki kerinduan untuk kami mencari wajah Tuhan. Sebab itu berkatilah Tuhan untuk kami dapat berbakti memuliakan meninggikan Engkau ya Tuhan. Ibadah kami menggunakan alat-alat elektronik, Tuhan berkati alat-alat yang ada. Biarlah Tuhan urapi dan juga layakan untuk kami dapat bisa memahami pesan-pesan Tuhan di hari ini. Berkati juga Tuhan para pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian di pagi hari ini. Berkati baik singer, song leader, pemain musik, bahkan pemberitaan firman-Mu yang akan Kau sampaikan di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan. Ketika Engkau menemukan kami dalam kelemahan, berikan kami juga kemampuan, kesanggupan. Bahkan ketika Engkau menemukan kami berada dalam sakit penyakit, Tuhan Engkau Allah yang luar biasa, berikan kesembuhan pada kami. Dan bila puji-pujian dan penyembahan yang kami angkat itu boleh menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan memberkati ibadah kami di pagi hari ini. Kami mematahkan siasat si setan, si jahat yang mencoba untuk mengganggu konsentrasi kami. Kami halau patahkan tengking dalam nama Yesus. Bila kuasa darah Yesus sendiri yang akan membungkus menyertai setiap kami untuk kami dapat berfokus hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan buka awali ibadah kami di pagi hari ini dengan mengucap syukur dan menyebut nama Tuhan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya boleh katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Sekali lagi semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian berkuasa di bumi di surga. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita mau sama-sama angkat pujian, Ku tinggikan Engkau Tuhan.
Shalom saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita untuk kita terima berkat Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami sudah memuji Engkau, memuliakan Engkau. Pada saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Mari gunakan hati kami, telinga kami, mata kami untuk bisa berfokus kepada pesan-pesan firman Tuhan yang akan disampaikan di pagi hari ini. Pakai hamba-Mu Tuhan, supaya boleh menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar mengenai persembahan korban. Ada beberapa pertanyaan kenapa kita tidak lagi mempersembahkan korban bakaran dengan korban binatang begitu. Hal ini dapat kita lihat di dalam kitab kita, dalam kitab Imamat, mengenai aturan-aturan dalam persembahan. Di mana orang-orang Israel di zaman itu mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan, dengan tujuan agar kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Dan itu sebenarnya adalah aturan-aturan yang sudah tertulis dalam hukum Taurat. Karena pada saat itu Israel belum mengerti bagaimana cara bertata cara dalam ibadah. Dan Tuhan memberikan ketentuan-ketentuan agar manusia itu dapat berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu melalui korban darah binatang. Kalau bicara korban darah binatang, berarti binatang itu harus mati, mengeluarkan darahnya begitu. Dan Bapak Ibu Saudara, aturan itu dibuat oleh Tuhan. Memang di zaman itu banyak agama-agama yang terkenal waktu itu sampai mempersembahkan nyawa orang lain kepada dewa-dewa mereka. Mereka berhubungan, berkomunikasi, yaitu adalah menggunakan nyawa orang lain. Pasti ada persembahan yang dilakukan, korban yang dilakukan. Dan Tuhan tidak ingin bangsa Israel itu menggunakan cara yang seperti dunia lakukan, orang-orang dunia lakukan, agama-agama lain lakukan. Sehingga Tuhan memberikan aturan agar manusia bisa berkomunikasi dengan Allah, yaitu mempersembahkan korban binatang. Nah, pertanyaannya kenapa kita, orang-orang Kristen, tidak melakukan hal itu? Padahal secara hukum Taurat, kita sudah jelas-jelas mengetahui tentang nabi-nabi yang terdahulu pun melakukan hal yang sama begitu. Nah, kita bisa lihat beberapa ayat yang bisa kita lihat. Ibrani pasal 10 ayat yang pertama. Ibrani 10 ayat yang pertama berkata gini, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Lihat ada kata bayangan gitu. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang begitu. Rupa-rupanya Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru ingin menekankan kepada kita bahwa peristiwa-peristiwa yang ada tertulis dalam Perjanjian Lama itu adalah sebuah gambaran, visualisasi tentang bagaimana cara Tuhan akan menyelamatkan seluruh umat manusia dengan darahnya, begitu. Dan itu ditujukan lewat dari pengorbanan Yesus Kristus yang memang diyakini oleh banyak nabi-nabi terdahulu bahwa nanti akan ada Mesias
yang akan mengorbankan dan menjadi raja begitu, jadi pemimpin. Dan luar biasanya itu digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dia genapi dengan dia mati di atas kayu salib, dia korbankan dirinya, dia harus mati di atas kayu salib begitu. Dia keluarin darahnya, dicabik-cabik seluruh tubuhnya, dilukai. Adalah satu momen di mana Tuhan lewat Yesus Kristus menghapus seluruh dosa manusia, termasuk saya dan saudara, dengan darahnya yang mahal. Ayat yang ke-11 dalam Ibrani mengatakan begini. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Lihat, kalau orang Israel mempersembahkan setiap tahun, ya mereka melakukan ritual namanya penghapusan dosa. Jadi setiap tahun mereka memberikan untuk bangsanya, bangsa Israel, agar dosa-dosanya diampuni. Nah, seorang imam yang ditunjuk mengorbankan, membawa satu binatang, yaitu anak domba, disembelih lalu dibawa ke tabut. Di sanalah dipersembahkan. Agar apa? Agar anak domba itu bisa menghapus dan menyucikan seluruh bangsa Israel. Tetapi itu hanya gambaran, kata firman Tuhan. Dan kata firman Tuhan apa? Setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama dan sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Lihat. Ayat yang selanjutnya berkata gini, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja, yaitu Yesus Kristus, karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Luar biasa. Inilah salah satu momen di mana Yesus Kristus mati di atas kayu salib dengan tujuan supaya saya dan saudara menerima keselamatan itu. Begitu. Menerima pengampunan dosa, penyucian dosa. Dan itu dikerjakan bukan hanya untuk saat itu saja, tetapi saat ada orang yang belum mengenal Kristus lalu dikenalkan dan dia percaya pada Kristus sebagai satu-satunya Allah dalam hidupnya. Dia percaya bahwa Yesus Kristus sudah pernah mati di atas kayu salib. Dia mati digantung di atas kayu salib dan dia bangkit di antara orang mati di hari yang ketiga. Pada saat itulah Yesus menyucikan dan mengampuni setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mempercaya ini sebagai satu iman. Iman kita yang nyata bahwa ketika kita percaya pada Kristus, kita juga percaya pada kematian dan kebangkitannya. Itulah kekuatan kuasa daripada kematian Kristus dan kebangkitannya, yaitu dia mengampuni segala dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Kita lihat Alkitab kitab yang lain Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus. Kita lihat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ini menandakan bahwa hidup kita ini saat ini bukan dikerjakan oleh diri kita, begitu. Bukan dengan emas dan perak, kata firman Tuhan. Lalu apa? Bukan dengan barang yang fana. Waktu saudara percaya pada Kristus, saudara dibenarkan, itu bukan karena saudara punya sesuatu, begitu.
bukan emas dan perak, kata firman Tuhan. Apa katanya? Ayat yang ke-19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Hanyalah darah Kristus waktu dia menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Dia korbankan dirinya. Dia paku dirinya di atas kayu salib. Relakan dirinya mati di atas kayu salib. Darahnya mengalir. Tubuhnya tercabik-cabik. Itu adalah satu bukti di mana Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib, menggantikan korban-korban yang tadi kita bicarakan itu. Dengan tujuan apa? Ayah saudara udah gak perlu lagi mengorbankan hal-hal yang seperti perjanjian lama lakukan, begitu. Karena itu sia-sia. Tuhan ganti semuanya supaya saudara dan saya menerima keselamatan. Anugerah yang begitu besar secara cuma-cuma lewat dari kematiannya. Jadi ketika saudara meyakini kebenaran ini, saudara transformasikan kepada orang yang belum kenal Kristus. Saudara kenalkan Kristus kepada mereka dan mereka percaya, nyatakan kepada mereka bahwa Yesus pernah mati di atas kayu salib, mempersembahkan dirinya untuk kita. Pada saat itulah ketika dia percaya, maka Yesus Kristus menjadi bagian hidupnya dan mengampuni segala dosa-dosanya. Puji Tuhan. Simpel sekali ya. Simpel sekali. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkarya di atas kayu salib. Dan kita hanya tinggal menerimanya saja dalam hati. Lalu pertanyaannya, bagaimana sikap kita sebagai orang-orang Kristen? Ketika dia sudah mempersembahkan hidupnya, dirinya di atas kayu salib. Pertanyaannya begitu ya. Apa ya yang saya kerjakan? Ada orang bertanya dan berpikir, saya mah gak perlu ngerjain apa-apa lagi. Udah buat dosa lagi aja. Kan nanti Tuhan ampuni saya. Saya mau bilang pada saat pagi hari ini. Kalau engkau sudah diberikan kemurahan, anugerah. Kita wajib hukumnya untuk membalas kebaikan itu. Bagaimana kita membalas kebaikan yang begitu besar yang Tuhan lakukan? Yang perlu kita lakukan juga sama seperti yang Yesus lakukan, yaitu mempersembahkan hidup saudara. Tuhan Yesus Kristus mempersembahkan hidupnya untuk kita. Kita pun juga demikian harus mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Maksudnya apa Karato? Apakah saya harus mati di atas kayu salib? Enggak perlu. Yang perlu kita lakukan adalah menyalibkan daging kita di atas kayu salib. Daging itu maksudnya apa Kak? Nah ini dia. Menyalibkan daging kita, itu artinya kita meninggalkan keinginan-keinginan daging. Hawa nafsu kita yang ada dalam hidup kita ini. Kita tinggalkan jauh-jauh, kita serahkan hidup kita sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Artinya kalau saudara kemarin suka berbuat dosa, hari ini jangan berbuat dosa. Kalau saudara suka mencuri hari kemarin, hari-hari ini jangan mencuri. Kalau saudara kemarin suka menipu, hari-hari ini jangan suka menipu. Itu namanya menyalibkan daging kita. Begitu. Roma 12 ayat yang pertama berkata begini. Coba kita lihat ayatnya. Roma 12 ayat yang pertama mengatakan begini. Karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan? Ya kita mempersembahkan hidup kita. Firman Tuhan berkata tadi apa? Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus. Yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
Itu baru namanya ibadah yang sejati. Kalau kiri kananmu melakukan korupsi, saudara jangan lakuin korupsi. Nah, itu namanya persembahan yang kudus. Kalau saudara menemukan kiri kananmu suka berbohong, jangan berbohong. Itu adalah persembahan yang hidup. Ayat selanjutnya, ayat yang kedua berkata gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah itu, Kak, bagaimana Kak cara kita mengetahui apakah itu berkenan pada Allah atau enggak? Gampang caranya. Caranya janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, begitu cluenya. Kalau saudara mau tahu ini berkenan enggak ya sama Allah? Ini berkenan enggak ya sama Tuhan? Gampang. Caranya adalah janganlah kamu serupa dengan dunia ini, gitu. Kalau dunia ini suka mabuk-mabukan, saudara jangan mabuk-mabukan. Kalau saudara di kanan kirimu sedang main judi gitu, judi online sekarang, ya jangan main judi gitu. Kalau kiri kananmu sedang terikat dengan game nih, itu masalah tuh. Jangan bermain game, karena itu mengikat saudara. Jangan sampai saudara terikat dengan hal-hal yang menyenangkan diri saudara. Jangan serupa dengan dunia ini, itu. Kalau saudara ingin mempersembahkan hidup saudara, jangan serupa dengan dunia ini. Persembahkanlah tubuhmu saudara. Yang kecil-kecil aja dulu, yang sederhana dulu. Kalau saudara menjadi seorang anak, ya perkataan saudara dijaga. Hati-hati. Jaga perkataan, jaga sikap, hormat pada orang tua. Itu wajib saudara lakukan. Kalau kita sebagai orang tua begitu, harus jadi berkat di tetangga-tetangga. Jangan sampai nama kita jadi buruk. Wah, tetangga kita udah ngecap kita. Itu tuh, orang Kristen tuh, ngomongnya kasar banget. Wah, ngomong kebun binatang rajin banget tiap hari. Kalau nggak ngomong kayak pegel deh gitu. Saudara yang dikasih Tuhan nggak boleh seperti itu. Justru pada saat kita di tengah-tengah dunia ini, persembahkanlah hidupmu adalah kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Apapun yang kita punya itu milik Tuhan. Kita persembahkan pada Tuhan. Tapi kalau saudara punya kata-kata yang kotor lalu saudara juga ikut memuji Tuhan, nggak ada faedahnya begitu. Makanya persembahkanlah hidup saudara. Ya. Bagaimana supaya kita tahu berkenan atau tidak? Yaitu jangan serupa dengan dunia ini. Jadi kita bisa tahu, oh iya ini berkenan loh. Oh ini nggak berkenan, jangan lakuin gitu. Amin. Semoga saudara paham ya tentang firman Tuhan di pagi hari ini. Persembahkanlah hidupmu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jangan sampai kita ditemui oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah mempersembahkan hidupnya, kita juga perlu mempersembahkan hidup kita pada Tuhan. Dengan cara apa? Yaitu kita jaga hidup kita, perkataan kita, mata kita, telinga kita, sikap hidup kita. Kita tunjukkan sebagai ekspresi bahwa kita pun melakukan hal yang sama seperti Tuhan. Menyalibkan daging kita supaya kita tidak lagi seperti dunia ini. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa lagi. Bapa dalam surga, terima kasih kalau malam hari ini begitu luar biasanya firman-Mu yang menegur hidup kami. Untuk kami ini serupa dengan Kristus. Untuk kami ini memahami bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan ajar kami Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami. Kalau Tuhan sudah mempersembahkan hidup-Mu di atas kayu salib supaya kami diampuni segala dosa-dosa kami. Kami pun juga demikian. Kami mau Tuhan Yesus mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah lewat hidup kami boleh memperkenalkan kepada seluruh dunia ini bahwa Engkau Allah Kristus yang hidup dalam hidup kami. Ajar kami untuk jadi berkat dimanapun kami berada.
lewat tutur kata, perbuatan, tingkah laku kami dapat menjadi berkat dan mempersembahkan hidup kami, karena itu adalah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami berdoa dan bersyukur dan menyerahkan ibadah kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tumpangkanlah tangan-Mu Tuhan yang penuh dengan berkat, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang boleh mendengarkan ibadah online ini. Biarlah kami boleh menerima berkat yang dari Allah Bapa ketika kami boleh mendengar, melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya menyertai pekerjaan kami, menyertai usaha dagang kami, apa yang kami kerjakan lakukan semuanya Tuhan buat berhasil. Mari Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah kami, supaya kami memahami kehendak Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Tuhan berkati pula Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang menghadapi duka cita. Tuhan kuatkan mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan. Penghiburan dari Roh Kudus kiranya turun atas mereka, sehingga mereka pun boleh hadir untuk menjadi berkat ya Tuhan. Bapa kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami yang hari-hari ini diliputi dengan berbagai-bagai duka oleh karena penyakit yang mewabah di bangsa kami. Tuhan kiranya mengampuni bangsa kami dari segala dosa ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus kiranya, oh Tuhan Engkau tidak tinggal diam, memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang hari-hari ini sedang menghadapi kesulitan, menghadapi oh Tuhan keterikatan, bahkan juga hal-hal yang menakutkan mereka. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan iman mereka. Mari Tuhan Engkau hadir bagi mereka, beri penghiburan dan juga sukacita atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus kiranya Engkau menolong Tuhan untuk rumah-Mu di tempat ini. Berkati ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau menolong apa yang dibutuhkan rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan cukupkan semuanya. Sehingga Tuhan kami percaya Engkau akan memberikan oh Tuhan pertolongan kepada rumah-Mu ini Tuhan Yesus. Apa yang diperlukan semuanya cukupkan. Karena Tuhan Immanuel yang menyertai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk para petugas yang ada, yang sudah oh Tuhan melayani Engkau. Berkati mereka ya Tuhan. Pakai mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar mereka boleh melayani Engkau dengan maksimal ya Tuhan. Nah nama Tuhan yang dipuji dimuliakan. Dan Tuhan sendiri akan memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan juga, pagi hari ini Tuhan kami berdoa, Engkau memberkati tetangga lingkungan kami sekitar. Tuhan menyertai mereka dengan kebaikan-Mu. Mari Tuhan kalau mereka juga boleh Tuhan ada di tengah-tengah PPKM untuk menjadi petugas. Tuhan menolong mereka agar mereka diberi kekuatan kesabaran untuk oh Tuhan boleh menyelesaikan tugas-tugas mereka. Bahkan para petugas medis agar mereka juga oh Tuhan melaksanakan tugas mereka dengan baik. Dan beri mereka kekuatan, kesehatan, agar mereka dapat melalui semua hal yang baik, sehingga PPKM boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Tuhan ke dalam tangan-Mu, untuk hari ini ibadah kami yang akan kami tutup dengan menyebut nama Bapa, Anak laki-laki, dan juga Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tengadakan tangan-Mu untuk kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat dari Allah Anak, juga berkat dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai malam hari ini, besok bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala puji
segala